Hai, balik lagi sama aku Riri. Ya, sesuai judulnya, aku mau kasih tahu sekilas mengenai bingung puting dan pengalaman aku melewati bingung puting. Ya, bingung puting itu ya bingung terhadap puting payudara ibu si anaknya gitu kan. Ciri-cirinya itu bingung puting seperti apa? Ciri-cirinya adalah si anaknya misalnya disodorin payudara, dia menolak, sama sekali nggak mau menyusu, atau bisa juga dia tetap mau menyusu tetapi sebentar-sebentar dia akan keluarin mulutnya gitu, jadi baru bentar gitu, terus habis itu malingkan wajah, atau misalnya disodorin terus dia nangis kenceng banget gak berhenti-berhenti, kayak ya udah kayak nolak aja gitu, nggak mau lagi nyusu sama payudara kita langsung. Nah, kenapa sih bingung puting ini bisa terjadi? Ya, secara umum sih mekanismenya ya karena dia diberikan susu melalui perantara selain media yang diperbolehkan. Nah, media yang diperbolehkan itu apa aja? Di antaranya di sini. Aku cantumin gambar-gambarnya. Nah, di antara media yang diperbolehkan ini aku pernah pakai dua. Yaitu yang pertama cup feeder, kemudian spon kayak gitulah, sendok ginilah. Nah ya, jadi susunya taruh sini, kemudian ini nanti dibuka, dibuka sendoknya. Nah, anaknya nanti nyusu dari sini. Mekanismenya itu beda ya antara si anak nyusu langsung dengan payudara kita ataupun si anak nyusu melalui DOT. Jadi itulah yang menyebabkan kenapa dia bisa bingung puting. Karena kalau seandainya dinyusul langsung sama kita kan dia ada koordinasi si anaknya itu antara langit-langit mulut, gusi, gerakan mulutnya, dan ya intinya lebih rumit gitu kalau seandainya dia nyusul langsung ke kita. Sedangkan kalau seandainya dia nyusul melalui DOT, nah seperti ini misalnya, walaupun ada banyak sekarang ya klaim-klaim DOT itu menyerupai puting payudara ibu, anti bingung puting, dan lain-lainnya. Klaimnya sih kayak gitu, tapi pada kenyataannya semua itu nggak 100% murni sesuai dengan apa yang mereka klaim. Nggak akan menimbulkan bingung puting. Nyatanya apa? Ya nyatanya pengalamanku sendiri, walaupun aku udah pakai payudara yang menyerupai puting. Pakai payudara? Maksudnya udah pakai botol yang menyerupai payudara ibu, tapi nyatanya sempat juga terjadi bingung puting di situ. Perbedaannya. Karena apa? Kalau seandainya botol nih, dia kan ya miring guys. Kalau botol nih dia disesuaikan sama kelenturan dotnya pertama. Kemudian lubang dotnya ini semakin besar ya semakin gampang keluarnya ya kan. Terus sama juga tergantung kemiringan dotnya. Ada yang kayak gini, nah nih lihat nih, udah langsung tumpah kayak gitu kan. Jadi kalau bisa dibilang lebih mudah si anak tuh minum dengan DOT gitu dibandingkan dia nyusul langsung sama payudara ibu. Makanya ketika si anak udah dikasih DOT, kadang-kadang ada anak yang terlena dengan DOT ini sehingga dia agak sulit pas mau nyusul langsung sama kita lagi. Karena kan kayak gimana cara mengatasi bingung puting yang aku alami pribadi ya. Jadi aku mengundang dia lah narasumber asli yang langsung mengatasi bingung puting pas dia masuk puting. Ini ya Bapak Dede, silakan Bapak Dede Mas Bapak Jotan. Ya ini Bapak Dede adalah rekan satu rumahku, suamiku. Sini jadi aku mau ngasih tau dulu kalau seandainya kami berdua ini sama-sama tenaga kesehatan, jadi kerjanya itu shift-shiftan. Jadi kalau seandainya di rumah pas aku lagi nggak ada, otomatis akan yang jaga ya Bapak ini. Terus gimana Pak Dede pengalaman kepotong? Kita lanjut. Jadi Dek jelasin kayak gimana cara kamu ngasih feeder cup selama ditinggal aku. Jadi selama ditinggal bundanya, Kaisa minum menggunakan feeder cup. Pernah pakai ini nggak? Sekali doang. Sekali doang ternyata. Yang pakai yang ini, yang gelas itu. Oh iya, yang gelas mana ya? Nggak tahu udah kebuang. Sementara di bawah. Oh di bawah ya. Sementara mirip-mirip itu tuh pakai DOT. Jadi si feeder cup tuh kan sebenarnya mirip-mirip kayak gini lah. Walaupun ini bukan feeder cup ya, ini tutup empeng. Ya udah kayak gini kan. Contoh. Jadi kan kalau feeder cup, aduh, kalau feeder cup itu kan di ujungnya ini lebih meninggi.
Jadi dia untuk lebih mudah meminumkannya. Jadi sebenarnya kalau menggunakan feeder cup ini memang paling bagus untuk bingung putingnya. Tapi masalahnya yang susah itu meminumkannya. Aduh, karena tidak bisa langsung banyak. Sebagai orang dewasa kita minum kayak gelas kan bisa langsung banyak. Tapi karena ini pada bayi jadi lebih susah. Jadi minumnya harus sangat-sangat telaten dan meminumkannya juga pelan-pelan, jangan terburu-buru. Soalnya kalau terburu-buru nanti banyak yang dimuntahkan oleh si anak. Muntah atau Dikeluarkan, disembur. Disembur. Jadi kan beda soalnya kalau seandainya muntah itu. Jadi harus pelan-pelan lah. Jadi kalau mau pakai feeder cup, lebih bagusnya sih orang tuanya aja yang ngasih, jangan dikasih misalnya kayak nenek atau kakek atau penjaganya, karena orang tuanya lebih istilahnya lebih itulah teliti lah. Kalau orang lain kan kita nggak tahu bagaimana ketelitian yang ngasihnya. Takutnya kalau kebanyakan nanti dia tersedak atau gimana. Nah iya, jadi intinya memang itu kekurangannya pemberian lewat feeder cup, walaupun memang kelebihannya kalau seandainya kita berikan dengan feeder cup itu lebih minim untuk terjadi bingung puting. Cara mengatasi bingung putingnya itu sendiri ya, seperti yang aku kasih tahu, kita tuh nyoba dot itu pas usia kayak berapa ya, 1 mau 2 bulan gitu kan. Nah jadi kenapa dikasih coba dot itu kan karena aku sudah mulai kerja 2 minggu pasca lahiran, ya kan. Nah, setelah dari 2 minggu pasca lahiran sampai usia 1 bulanan tuh kayak ada sedikit rasa gimana ya? Gak enak hati juga sebenarnya. Pertama terlalu egois untuk nggak ngasih dot ini, karena ya itu tadi, karena takut resiko bingung putingnya tadi. Tapi ya mau nggak mau kan untuk memudahkan orang yang di rumah juga. Karena kan terkadang diasuh sama neneknya atau sama nitip sama penjaga sama Pak D kayak gitu kan. Nah jadi ya udah biar gampang sama orang rumah aja sih aku, makanya aku menyuruh Kaisa untuk belajar minum lewat dot. Nah ternyata begitu dikasih lewat dot, aku coba beberapa dot ya. Yang pertama aku pakai botol bawaan Spektranya langsung, itu kayak gini dotnya. Habis itu kesannya tuh kan kayak lancar minumnya pada awalnya, tapi ternyata begitu ditempelin ke aku kayak nangis yang kenceng banget, nggak berhenti ya Kaisa nangisnya tuh waktu itu. Terus kita beli dot lain. Nah beli dot lainnya itu ya ngikut kata iklan gitu kan katanya sama toko baby shopnya itu dia bilang cari yang menyerupai puting ibunya. Sebenarnya waktu itu mau coba Comotomo atau lain-lain lah, tapi aku jadinya belinya yang Tommy Tip ini. Jadi ya udah, ya kita baru nyobain 2, si botol Spektra sama si Tommy Tip ini, dan ternyata memang benar kejadian itu bingung puting. Ya udah, aku bilang jangan pakai lagi dotnya gitu kan selama 1 minggu. Habis itu ya udah tuh nggak dipakein lagi dot-dotnya itu selama 1 mingguan gitu ya. Selama 1 mingguan itu nggak dipakein lagi dotnya sama sekali. Kemudian kalau seandainya pemakaian cup feeder tadi atau apa itu, pokoknya kalau seandainya ada aku, Kaisa yang minum langsung sama aku gitu kan. Jadi kalau seandainya ada ibunya di rumah, langsung minum sama ibunya. Terus pemakaian botol dihindari dulu, bukan dihindari sih, ya di stop dulu aja pokoknya. Habis itu sounding kali ya, ngomong ke anaknya kali ya. Waktu itu kita gimana sih, kayak ya udahlah kan lebih banyak kamu. Pokoknya kamu nyusukan urut. Pokoknya itu kayak aku ngasih tahu ke Kaisa, ngomong gitu kan, kalau Kaisa coba nanti sekarang minum dari bunda dulu ya, nanti kalau seandainya bunda kerja baru minumnya pakai gelas tadi, gelas kecil. Ya pokoknya gitu-gitulah bahasanya, terserah kalian sih, kalian mau ngomong kayak gimana. Pokoknya kita kasih tahu ke anak secara nggak langsung gitu.
supaya dia mau minum langsung lagi sama kita kayak gitu. Tambahannya yang penting sabar. Oh iya, yang penting sabar, ya bener banget. Karena ketika bingung puting tuh anak bener-bener nangis kenceng, jerit-jerit kayak gitu ya kan. Kita sampai kasihan kayak gitu, kenapa sih ini anak gitu kan. Tapi ya memang kayak gitu karena dia lagi bingung puting. Dia mungkin ngerasa marah juga kali dia ya, kenapa mama bundaku ada tapi dikasih minum dari DOT kayak gitu. Karena waktu itu ya karena mau latihan aja sebenarnya sih, coba-coba. Karena kalau seandainya nggak dicoba, si anak tuh nggak bisa juga minum dari DOT langsung gitu. Ya udah gitu aja kali ya. Ada lagi nggak? Ya udah gitu aja sih, sharing pengalaman kita mengenai bingung puting. Mudah-mudahan jelas ya. Kalau seandainya kalian ada yang mau ditanyakan atau apa, boleh komen di kolom komentar. Dan udah, sampai ketemu di video selanjutnya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. See you on my next video. Bye. Makasih banyak Bu udah nonton sampai habis. Jangan lupa subscribe ya supaya aku semangat bikin video-video selanjutnya. See you.